Inilah penyebab rezeki suamimu seret. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, saya kali ini ingin membahas tema tentang kenapa sih rezeki suami seorang pria kepala rumah tangga itu bisa seret, dan ini adalah bagian kedua ya sahabat. Video ini saya tujukan khusus bagi Anda seorang istri ya, ataupun seorang anak lah. Nah, karena di part 1 saya sudah membuat tema yang mirip tetapi sasarannya berbeda, yaitu untuk suami. Sekarang video ini adalah untuk Anda para istri ataupun anak ya, terutama Anda seorang istri yang sudah bersuami. Nah, kenapa sih mungkin Anda bertanya-tanya, kok rezeki suami saya seret ya, kok rezeki suami saya kok tidak berlimpah ya, kok banyak hutang ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, begini sahabat, beberapa hari yang lalu ya, saya pergi ke tukang tambal ban. Kemudian beliau itu cerita ya, tukang tambal bannya itu cerita bahwa sebenarnya beliau sudah punya istri dan juga anaknya 3 kalau tidak salah, dan istrinya itu selalu menuntut menuntut apa ya, bilangnya begini ya, sudah berumah tangga 14 tahun kok hidup begini-begini saja sih, tidak ada perubahan. Nah, bayangkan sahabat, jika Anda seorang istri bilang begitu sama suami Anda, apakah sang suami tidak tersinggung? Tentunya tersinggung. Nah, ketersinggungan inilah yang bisa menjadikan psikologisnya down, kemudian merasa tidak dihargai, lalu merasa sia-sia memberikan nafkah selama ini ya, karena sudah berusaha dan berupaya sebisa dan semampunya tapi tidak ada penghargaan dari seorang istrinya, atau bahkan bahkan pada anaknya ya, dari seorang anaknya. Nah, perlu Anda tahu sahabat, bahwa keberlimpahan rezeki bagi orang yang sudah berumah tangga itu harus ada keselarasan antara Anda, suami Anda, dan juga anak Anda. Ketika banyak sekali wanita yang menuntut pada suaminya terkait dengan finansial, terkait dengan keuangan, maka ya itu menjadi sesuatu yang bisa menghambat ya. Menghambat apa? Ya menghambat pintu rezeki, menghambat jalannya rezeki, bahkan itu bisa membuat mental si suami itu menjadi down, menjadi turun. Alhasil apa? Ya, ia bisa bekerja malas-malasan. Apalagi bagi Anda yang merasa bahwa suami Anda malas bekerja, lantas Anda perlakukan seperti itu. Jadi suami kok malas banget sih bekerja, cari uang sana ya. Jadi suami kok begini amat sih, ayo bekerja, nafkahi istri dan anaknya, dan sebagainya. Yang namanya pria ataupun suami yang benar-benar bertanggung jawab, dia akan tahu kok tanggung jawabnya seperti apa. Berbeda kalau misalnya suami yang memang tidak bertanggung jawab ya sahabat. Kalau Anda mungkin ya, semoga saja tidak ya sahabat, mendapatkan suami yang menurut Anda tidak atau bahkan kurang bertanggung jawab, ya doakan saja kebaikan untuknya. Bukan malah memarah-marahi, bukan malah menyudutkan, bukan malah membuatnya itu merasa tidak Anda hargai. Nah, ketika tidak ada penghargaan dari Anda, maka dia akan mencari penghargaan dari dunia luarnya, dari temannya, atau mungkin cari kenalan baru, bahkan naudzubillah jangan sampai ya, mungkin dia berselingkuh dan seterusnya. Nah, jadi Anda sebagai seorang istri, kenapa rezeki suami bisa seret ya? Salah satu faktor yang sangat penting adalah istrinya ya, itu suka mengejek atau mungkin merendahkan suaminya
Ya, istilah Jawanya itu adalah menggapah ya, atau gapah ya sahabat bagi Anda orang Jawa. Nah, jadi ketika sering direndahkan si suami, ketika sering tidak dihargai, ya sudah, pintu rezeki secara otomatis tertutup. Karena ibaratnya adalah istri yang begini itu adalah istri yang kurang ajar. Istri yang tidak taat pada suaminya, istri yang tidak patuh pada imamnya, imam keluarganya. Ketika itu diterus-teruskan, maka yang terjadi apa? Anda memancarkan vibrasi yang jelek, ya kan? Vibrasi Anda ke alam semesta itu negatif, ya, rendah. Ditambah lagi suami Anda vibrasinya juga rendah. Ketika vibrasinya rendah, vibrasinya force, ya, sama-sama merasa tidak nyaman, sama-sama merasa tidak enak. Anda jengkel karena Anda merasa bahwa suami tidak bisa menghidupi Anda dengan layak, ya. Suami juga merasa tidak dihargai sehingga timbul juga kejengkelan meskipun tidak diucapkan, ya, tetapi di dalam hati. Nah, apalagi mungkin Anda seorang anak, ya, yang mungkin merasa bahwa ayahnya itu merasa tidak bisa menafkahi dengan baik, merasa tidak bisa memberikan uang saku dengan layak dan seterusnya. Ya, doakan saja ayah Anda, ya, jangan malah ikut-ikutan ibu Anda untuk menyudutkan ayah Anda, bapak Anda, sahabat. Nah, jadi mulai sekarang dan seterusnya, mulailah untuk menghargai suami. Walau bagaimanapun juga, suami Anda saat ini itu adalah teman pendamping hidup yang sudah Anda pilih. Ya, kalaupun mungkin dulunya bukan itu pilihan Anda dan jalan Anda adalah dengan suami Anda yang saat ini, maka mulailah untuk menerima, sahabat. Mulailah untuk mengikhlaskan kondisi Anda saat ini, apapun yang terjadi. Ketika Anda mau mengubah sikap Anda, ketika Anda mau mengubah perilaku Anda, tabiat Anda, ya, terhadap suami Anda menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih sayang, menjadi lebih menghargai, menjadi lebih melayani dan sebagainya sesuai dengan harapan suami, maka suami akan jadi senang. Ketika suami senang, maka dia tanpa Anda suruh untuk bekerja dengan giat pun dia akan bekerja dengan semaksimal mungkin, dengan sebisa dan semampunya, sahabat. Jadi mulailah minta maaf pada suami Anda jika Anda mungkin merasa seperti itu, merasa menjelek-jelekan, merasa merendahkan, merasa menjatuhkan, dan perlakuan Anda yang tidak seharusnya terhadap seorang imam di keluarga Anda, terhadap suami Anda. Mulai untuk minta maaf dan mulai berdamai dengan suami Anda, berdamai juga dengan diri Anda. Jadilah keluarga yang lebih harmonis lagi, saling mengasihi, saling mengayomi, dan saling toleransi satu sama lain. Ketika itu semua tercipta, keselarasan bisa terjadi, maka jika minat Anda adalah tentang rezeki, tentang uang, tentang keberlimpahan, maka itu semuanya bisa terwujud, sahabat. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah. Bagi Anda yang mungkin saat ini suaminya Anda merasa kurang bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab, saya doakan agar diberikan petunjuk dan diberikan kesadaran. Alhasil, Anda pun bisa mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga Anda. Itu saja yang saya sampaikan. Sekian dari saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.